kepada Mbak Fitmoy. Selamat malam juga sama. Suaranya Mbak Fit ini kayak anu ya, kayak umur-umuran remaja Bang Arman ya. Ya. Atau nggak apa-apa. Jadi mereka itu berminat sama Hidayah itu mereka itu. Manado biasanya Pak. Oh. Iya. Manado ya Mbak Fit ya? Turunan WNI. Oh iya dong. WNI turunan. Itu nama WNI-nya Momoy Maimunah. Tuh, ada Maimunahnya. Iya. Momoy Maimunah. Dia sudah dari Denom SSY ya Mbak Fit. Iya. Oh iya. Kenapa lari? Enggak, ini yang benar enggak suara remaja tebakan saya benar apa salah? Ya. Saya udah lansia. Oh, lansia. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Gini, Mbak Fit. Ya. Saya ini kan gini, jelas ya dari Muslim ke SSY itu ada atau jarang atau sama sekali enggak ada gitu. Akan tetapi yang pasti itu dari ya Trinitas atau Tritunggal pindah ke SSY. Nah, Mbak Fit ini dari dari apa Tritunggal atau dari Katolik atau dari Protestan pindah ke Saya Sebelumnya gitu, sebelumnya. Katolik pernah, Protestan pernah, Muslim juga. Oh ya? Saya multi agama. Oh, ini Bu Moya, Ya. Ini Bu Moya. Ya. Oh ya, kenal saya kan? Siapa nih? Rian. Oh iya Rian. Tapi bukan gini, Mbak Fit, bukan Rian yang yang memakan korban dulu itu ya, banyak korban, bukan Rian itu. Ya. Oh ya. Ada yang kemarin ya, yang ada Indri juga berarti ya. Ini Indri lagi dipanggil juga. Oh, ini loh. Ya, ini sangat menarik Mbak Fit ini. Mbak Fit sangat menarik. Katanya pernah Muslim juga. Ini ceritanya gimana kemudian ke SSY lagi gitu? Siapa? Saya? Iya. Saya semuanya dipelajari. Semua dipelajari. Tapi yang Muslim ini juga ramai sekali suaranya Mbak Fit. Nggak ada siapa-siapa di sini. Oh, ternyata Momoy tidak temannya saat ini ya, Moy? Ya. Ternyata tidak temannya saat ini ya? Di sini sendiri saya. Domisilinya di mana, Mbak Fit? Saya? Saya dari Bandung. Oh, orang Bandung. Iya, enggak bisa dikisahkan enggak sedikit itu. Saya sangat tertarik dengan petualangannya Mbak Fit ini. Sampai ke Muslim, sempat ke Muslim, kemudian pindah lagi ke mana? Ke SSY. Jangan-jangan ketika di Muslim ini tidak ada pembimbingnya gitu ya. Atau tidak iya, jadi dia dapat kulit-kulitnya doang, langsung ngambil kesimpulan, kena rayu gitu. Ya, jadi ataupun gimana? Mungkin tidak ketemu cowok yang cocok di Muslim atau gimana? Nggak boleh dipermainkan soal agama. Enggak. Cuma dulu, udah mantap sih dulu. Sampai sekarang juga masih dijalanin loh itu. Sholat, puasa dijalanin. Semua dipelajari. Jadi gini loh, sebenarnya SSY itu dengan Muslim, artinya SSY Unitarian itu dengan Muslim, itu sama-sama sudah menuhankan satu Tuhan. Ya, Yesus itu bukan sesembahan lagi, ya kan? Iya. Ya, bukan sesembahan lagi. Jadi hanya beda-beda tipis benangnya, tinggal melangkah ke satu langkah saja yang ini kakinya ini masih tinggal satu langkah saja. Itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya, udah itu juga udah. Asyhadu anna Muhammad. Ya, karena tidak boleh tidak mengimani Yesus.
Kalau sudah Islam tidak boleh tidak mengimani Yesus. Bisa Nggak boleh. nambahin Bang Agus. Boleh. Begini Pak. Itu Bu Moy itu masih keberatan meninggalin Protestan katanya gitu. Keberatan gitu ninggalin Protestan gitu. Kalau meninggalin Protestan ya berarti masih nyembah Yesus, masih nyembah manusia. Hati saya sih udah enggak, udah dari dulu juga udah enggak. Jadi gini Moy. Ya. Itu yang katanya Bang Agus tadi itu kita beda-beda tipis. Kalau bagi saya kan beda tipis itu tapi malah lebih berat itu. Kalau beda tipis lebih baik yang beda banyak. Iya, artinya jangan kita masuk dalam ranah keraguan-raguan. Betul, jadi, itu satu. Sebaiknya kedua, kita masuk ke Islam saja. Bukan saya maksakan ya. Karena dengan masuk Islam pun tidak meninggalkan Yesus. Ya gini Bang Agus, maksud saya gini. Kalau Unitarian dengan SSE ini, dia beda tipis dengan Islam benar dari sesembahan. Cara sesembahan, tapi sesembahan itu yang justru membedakan kita lebih besar. Karena mereka ini menyembah selain daripada nama Allah. Sedang itu musyrik, itu syirik. Dalam Al-Quran kan itu memang jelas dalam Islam. Tidak boleh nama Allah itu disekutukan dengan sesiapapun. Lebih baik Trinitas itu memang jelas kafir. Tapi kalau yang menyamakan seakan-akan tetapi tidak sama, itu paling bahaya. Apalagi kalau kita sudah masuk ke dinom yang menyembah YHWH pagan orang Yahudi itu. Itu juga sejarahnya adalah lembu atau tedong. Kalau bahasa Bugis bilang itu tedong, itu sapi. Ini Moy. Nanti gini Moy ya, malam ini sebab buktinya kamu itu sudah percaya kepada Islam. Kamu sudah sering ke Zoom. Macam Bu Indri itu juga dulu penghujat kan. Dia itu juga lebih kuat kepada YHWH. Bahkan kamu sendiri saksikan itu. Kalau saya dialog sama dia itu lebih banyak mengutarakan yahaha yahuhu itu. Jadi gini ya, kalau saya seperti yang teman-teman Muslim, ada baiknya kamu memilih satu jalan Moy. Karena tentu kamu tahu pengajaran di dalam Alkitab yang apapun yang kau pegang sekarang tidak ada menyebutkan satu dinom apapun anutan kamu di dalam Bible kamu atau kamu. Bukti ya, contoh. Kalau dalam Islam, surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-Imran 19, surah Al-Imran 85, itu jelas Islam itu diajarkan. Coba sekarang kamu cari dinom varian YHWH atau yang sebagainya itu apa saksi Yehova terdapat di Bible itu tidak ada. Jadi bagaimana mungkin kamu percayakan itu dari Tuhan? Jadi itu buktinya Moy. Berimanlah kepada Tuhan yang satu, yang sudah benar. Janganlah kamu ikut-ikutan yang justru membuat kamu lebih jauh daripada kebenaran. Itu kan saya sering pesan sama kamu. Jadi alhamdulillah kalau kamu mencari kebenaran, kita di sini tidak memaksakan, tapi hanya mengajak kamu renung. Sebab azab Allah itu sangat pedih kepada orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah, menyekutukan Allah, yang menyembah selain daripada Allah. Bahkan di Bible itu juga jelas tertulis dalam Keluaran bab 20 ayat 2 dan 3 itu. Begitu pula nama Tuhan dalam Keluaran 3:15 itu, siapa Tuhan itu. Nah, kalau kamu menyembah sekarang YHWH, bahkan YHWH di Bible itu sedikit sekali, bahkan mungkin hampir tidak ada namanya disebut. Nah, kamu juga menggunakan gospel terjemahan kan gitu. Ya, itu cuma saran saya, bukan mengajak kamu untuk kembali bersyahadat atau masuk Islam lagi, tidak, cuma untuk renungan. Karena silakan Moy. Ya, silakan. Moy. Saya masih Islam, sholat, puasa juga masih dilakukan. Iya, tidak masalah Moy, itu juga wajib. Tapi ingat, kewajiban itu dalam pengajaran Yesus sendiri, semua yang diajarkan para nabi. Contoh begini Moy. Dalam Sema Yesrael, Ulangan 6:4 itu, pasti menyebutkan nama Tuhan itu dulu, baru menyebutkan ajarannya. Begitupun dengan Yesus. Dalam Markus 12:29 juga, pasti menyebutkan nama Tuhan itu, baru ajarannya. Begitupun dengan Rasulullah. Menyebutkan nama Allah di hadapan, baru Rasulnya, ajarannya. Nah, kamu ini kalau melakukan hanya ajarannya, padahal nama Allah itu tidak jelas kamu sebutkan, itu memang paling berbahaya. Jadi lebih baik orang yang sudah sesat, karena itu mereka memang buta. Kita lah yang menuntun mereka ke jalan yang benar, untuk membuka mata hati pikiran mereka untuk merenung. Tapi kalau setakat kamu bilang melakukan itu dan ini, walhal kamu musyrik, itu bahkan lebih bahaya.
Tempatnya di mana? Kamu tahu sendiri bahwa kamu ini Islam. Sementara saya ini baru. Tapi saya tahu azab itu yang paling pedih adalah di bawah tingkatan ke-7 neraka itu. Nah, kalau di gospel, mohon maaf, tidak ada penceritaan itu. Coba kamu cari di gospel. Azab-azab neraka ini tidak ada. Sebab jaminan keselamatan otomatis ke surga dijamin oleh Yesus. Itu menurut pahaman Kristen. Nah, coba ada enggak aturannya yang begitu? Tidak ada. Tiada ajaran para nabi mengajarkan ada satu orang terkorban nanti kemudian menebus dosa manusia. Siapa yang memberitakan ini? Hanya Lukas dan Paulus. Yang menulis Lukas itu, teks Yunani itu Lukas. Dari ajaran 14 surat siapa yang dilantik oleh Paulus melalui 14 suratnya. Nah, coba kamu cari data dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang masih ada tulisan mira ataupun ucapan langsung daripada para rasul, nabi terdahulu. Mengajarkan manusia terkutuk disalib untuk menebus dosa. Ada enggak? Tidak ada. Jadi kami cuma mengajak kamu merenung karena kamu alhamdulillah kalau kamu masih muslim. Tapi saran saya mau jangan berhentilah menjadi syirik, musyrik. Itu paling bahaya itu. Lebih baik kamu sekalian kafir aja. Jangan mengaku Islam, jangan mengaku belajar Islam. Baru kamu bersyahadat kemudian. Di kampung saya ada, sebelah kampung saya ini ada orang yang gitu. Katanya dia Islam. Tapi bertahun-tahun kemudian dia masuk Kristen. Tapi alasannya cuma satu, tiada pengajar agama. Alhamdulillah sekarang bahkan dia yang mendirikan surau, yang menjaga surau. Itu Moy. Nah, jadi kita selalu sering diskusi di grup WA. Alhamdulillah kalau kamu sudah sering masuk, mudah-mudahan kamu ketemu kebenaran. Karena kamu tahu, inna dinallahil Islam. Tidak ada agama yang lain yang lebih benar di sisi Allah dan di muka bumi ini selain daripada Islam. Buktinya apa? Simpel sekali, Moy. Kalau saya mau buktikan, coba kamu ke Malaysia, tanya orang Kristen, kamu tahu nggak saksi-saksi Yehova? Mereka itu kalau tidak meludah itu ketawa. Dinom apa itu katanya? Jangankan saksi Yehova, Tuhan YHWH saja tidak ada di Bible kami yang di Bible sekarang yang ada di Malaysia. YHWH itu tidak ada. Nah, padahal kalau rana diskusi debat, semua diguna pakai walaupun itu Tuhan pagan orang Yahudi untuk memenangkan sebatas argumennya yang sudah sesat. Beda dengan Islam. Mau dibantah bagaimana? Allahnya di seluruh bumi itu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya cuma satu. Nah, coba tanya kepada diri Anda, jangan tanya ke saya. Bible saya ini apa? Gospel ini apa? Old Testament ini apa? New Testament apa? Teks Yunani apa? Ibrani apa? Septuaginta apa? Aramaik apa? Coba. Tidak ada yang pasti toh. Jadi itulah buktinya Moy, bahwa saya dengan jelas mengatakan di luar daripada Islam itu adalah sesat. Orang-orang syirik, musyrik. Kembalilah ke jalan yang benar selagi kamu masih mendapat hidayah dan diberi peluang oleh Allah selagi kamu bernyawa. Gitu Moy. Jadi Mbak Moy ini masih muslim gitu Mbak Moy? Jalanin semuanya. Oh ya nggak bisa Mbak. Ada ayat di Al-Quran seperti ini. Ini Al-Quran ya. Saya bicara Al-Quran langsung. Silakan lihat di share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, katakanlah jika kuntum kamu gitu maksudnya, kamu bisa jamak juga kuntum bunallah, kamu betul-betul mencintai Allah. Fa itu artinya maka, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku di sini adalah orang yang diperintah oleh Allah untuk mengatakan hal ini. Rasulullah. Ini adalah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan ini kepada kaumnya. Ikuti aku, kata Muhammad. Gitu loh. Jadi kita wajib mengikuti. Karena itu konsekuensi dari syahadat Rasul tadi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hanya beliau ini yang wajib kita ikuti sejadi-jadinya dengan bentuk itibatur Rasul. Ini nggak boleh, mana ada kalau Muhammad itu
apa ya, bahkan beliau itu sampai ditawarkan menjadi raja Quraisy apa segala macam, sampai beliau bilang, kalau matahari kalian letakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dalam menyiarkan ad-din ini, Islam ini. Jadi tidak bisa sinkretis gitu, Islam ya Islam gitu, dengan kepercayaannya, keyakinannya yaitu milah Ibrahim. Islam itu bukan kepercayaan loh ya, bukan loh. Beda loh, itu dia ad-din, sistem aturan, tata kehidupan manusia. Keyakinannya adalah milah Ibrahim, tradisinya Ibrahim yang yaitu keyakinan satu Tuhan yang tanpa esensi, nggak bisa dicampur-campur itu. Coba kita lanjut lagi ke ayat 32-nya. Ini lebih. Qul atiullaha wa rasul. Katakanlah, Allah perintahkan lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengatakan hal ini kepada kaumnya. Taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi kalau berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang dirisalahkan langsung dari Allah melalui Jibril kepada Rasulullah untuk disebarkan manusia, itu akan disebut kafir. Gitu loh. Dua ayat ini saya rasa udah cukup ya. Nggak bisa kita sinkretis di sini. Iya. Jadi gini Moy ya, saya pernah berdialog H2H sama kamu di WA. Kalau kamu masih ingat kan Moy, saya pernah berpesan gini, jangan coba-coba masuk ke denom Kristen yang tidak jelas. Karena untuk kita masuk itu mudah itu Moy. Kalau kamu masih ingat apa yang saya kata, memang sama seperti ini, persis seperti ini yang saya bilang. Yeah. Kita masuk ke denom itu sangat mudah, tapi untuk kita keluar nanti memang kita temui jalan buntu. Karena apa? Di situ memang sangat senang, sangat simple, tidak ada repotnya dan gratisnya, pasti ke surga. Dengan apa yang cara kita tertarik ke situ, hanya dengan lagu-lagu, keseronokan dunia yang dibayangi di dalam gereja. Itu Moy. Jadi saya pasti kamu rasakan itu apa yang kamu rasa saat ini. Pasti saya pasti kamu masih ingat apa yang saya pernah cakap. Alhamdulillah Moy, kalau kamu masih percaya kepada saya bahwa ajaran Islam itu sudah cukup valid, sudah cukup lengkap, sudah cukup jelas. Maka saya sedih kalau kamu meninggalkan Islam hanya karena semata-mata mau mencari kesenangan dunia. Coba kita bayangkannya, saya selalu menganalogikakan begini. Kalau kamu berjumpa kepada sang Presiden Joko Widodo, apakah kira-kira dari rumahmu, kamu bisa duduk terus ke sampingnya? Ini sebatas Presiden, bukan Raja, bukan Tuhan. Apalagi kalau sang pencipta. Apakah kita boleh main langsung duduk di sebelah kanannya tanpa kita dibersihkan? Tidak ada istilah begitu. Sebab itulah ajaran para nabi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu dan segenap jiwa raga kekuatanmu itu. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu bukan sewenang-wenang semata-mata kita gambarkan sebagai kepala desa. Ada apa-apa kita langsung lapor dan langsung kita ke rumahnya. Tidak, bukan begitu. Islam itu cukup jelas. Jadi Moy, apa kamu percaya saat ini bahwa Yesus itu hanya sebatas utusan? Jelas dalam Injil Matius 15:24, 10 ayat 5, Kisah Para Rasul 16, Yesus itu bukan kepada dunia. Nah, kalau kamu pakai Injil Matius bab 28 19, kamu tahu dalam suku Lewi Bani Israel itu ada 12 keturunan Yakub daripada Binyamin. Itulah suku-suku Lewi, 12 bangsa Israel, itulah yang dipanggil bangsa-bangsa. Bukan kepada dunia. Tidak mungkin Yesus itu bertentangan ayatnya, ucapannya dengan apa yang diperintahkannya. Nah, kata Yesus lagi dalam Markus 19:17, itu tidak ada yang baik selain daripada Allah. Jangan kau katakan aku baik. Jadi jelas sudah pengajaran Yesus. Apa yang kurang coba? Coba kita cari kemudian di mana ayat Yesus mengatakan memasukkan Kristen ke surga. Tidak ada itu, Moy. Aku dibaptis kembali kalau ada ayatnya. Karena untuk pengetahuan kamu, banyak daripada kalangan mu'alaf itu yang membaca Bible itu mereka masuk Islam, tidak perlu debat. Sebab mau dibantah bagaimana?
perintah Islam yang diperbuat oleh para nabi dan ajaran Yesus sendiri. Islam itu yang perbuat dalam Bible. Coba kamu cari satu ayat kemudian yang diajarkan dalam Bible yang Kristen perbuat. Pastinya yang seperti kamu bilang, kami menggunakan Mazmur Daud. Dalam Mazmur Daud itu bukan pengajaran Yesus. Sedang keselamatan yang kamu bilang itu Yesus. Kalau kamu mengikut ajaran Daud, kenapa Kristen tidak beriman kepada Daud sebagai Tuhan? Kan konyol itu, Moy. Jadi apa kamu sudah percaya saat ini bahwa Yesus juga seperti Rasulullah gitu? Utusan kepada Bani Israel sahaja, seperti Al-Maidah 72-73. Alida ya, coba dibagi kesempatan kepada Kak Momoy, mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu, ya. Bagi kesempatan dia untuk berbicara. Silakan Kak Momoy berbicara. Itu sebab saya tanya, apa kamu percaya saat ini Yesus itu hanya sebagai Rasul yang diutus kepada Bani Israel? Ayatnya mana? Dia Nabi kan? Nah dalam Islam Nabi Isa alaihi salam, mana ayatnya? Matius bab 21 ayat 11. Markus 14:65, Matius 13:57, Yohanes 7:40. Nabi. Nah, tidak ada dalam Bible itu Yesus Tuhan. Kalau itu 2010, kemudian kau menyapa aku guru dan Tuhan, ada H di depan, di tengah-tengah, itu 2010 kamu menjadi Tuhan. Jadi Moy, kamu saat ini kamu percaya Yesus itu seperti Rasulullah, atau kamu masih percaya dia itu penebus dosa manusia, Moy? Ya utusan juga sama penebus, karena sudah dinubuatkan dan zaman Taurat juga kan kalau mau ibadah karena manusia udah terpisah dengan Allah, jadi harus diperdamaikan dengan korban domba, korban kambing atau lembu. Karena ternak itu ada darahnya, darah itu menguduskan, dalam darahnya nyawa segala makhluk. Di dalam Taurat kan di zaman nabi-nabi dulu Abraham semua ya, nabi. Saya tahu. Jadi gini Moy ya. Domba. Saya percaya Yesus dulu selamat juga, utusan juga. Oke, baik Moy. Tentang korbanot, ya, korban. Bukankah kamu tahu bahwa Yesus juga mengajarkan itu? Karena dia itu hanya satu ayat yang dalam Bible yang tidak boleh dibantah oleh manusia awam. Apa itu? Kamu tahu apa yang kamu ucapkan itu tertuang dalam Torah Musa, bukan? Dalam kitab Taurat. Iya. Nah sekarang, kalau kita konfirmasikan dengan perkataan Yesus di Injil Matius bab 5 ayat 17-20, itulah yang dia jalani. Sebagai pengajar praktisi Yudaism kepada Bani Israel, itulah yang dia ajarkan oleh Yesus. Termasuk semua perintah akhlak di dalam hukum Taurat. Buktinya apa? Dia sendiri disunat. Kalau dia itu sudah sang penebus, memberi damai kepada manusia dan Tuhan yang terpisah, tentu dia tidak akan melakukan satu iota pun daripada hukum Taurat. Karena dalam hukum Taurat, itu hanya Tuhan dengan manusia. Nah, sementara dalam perjanjian baru, ada perantaraan manusia, Tuhan dengan roh. Saya kira ini cukup jelas, Moy, untuk memberi bayangan kepada kamu. Bahwa Yesus yang jelas di situ mengatakan, aku berkata kepadamu, sebelum semuanya terjadi, satu iota pun tidak boleh dihilangkan daripada hukum Taurat. Kalau siapa yang menghilangkan hukum Taurat, walau yang sekecil manapun, tidak akan mendapat tempat. Bagaimana kamu sekarang percaya bahwa korbanot itu adalah Yesus? Nah, kalau kita cari selidik dalam penceritaan Bible itu sendiri, setelah mati dan setelah bahkan dia dikafani di Injil Matius 27:59, tidak pernah itu ada satu titik darahnya yang diminum oleh manusia-manusia awam di situ. Bagaimana kita percayakan kata-kata Lukas bahwa inilah darahku yang ditumpahkan bagi penebusan kepada banyak orang? Di mana kira-kira Yesus pernah memberikan darahnya itu? Ini yang maksudnya darahnya kan anggur dan roti. Roti melambangkan tubuh Yesus,
anggur melambangkan darah Yesus gitu. Ya, Moy, yang kamu bicarakan ini tentang baptisan, perjamuan kudus. Ini kami jalani di tahun 1997. Saya meminum itu. Kamu itu benar, anggur dan roti. Moy, ingat, perkataan ini, anggur dan roti ini kamu temukan di mana? Sementara kata Yesus, darah. Kenapa kamu bilang sekarang roti mengikut ketua-ketua gereja? Moy, sekali lagi saya peringatkan. Kalau memang tidak jelas, tolong. Jangan dipaksakan itu menjadi jelas, karena kita nanti jadi bingung. Percayalah, tidak ada firman Tuhan itu yang membingungkan otak manusia. Karena Tuhan itu jelas, dia terpisah dengan makhluk, karena memang Tuhan itu bukan makhluk. Bahkan Yesus berkata beberapa kali dalam Bible, bahwa Tuhan itu tidak boleh kau lihat, tidak boleh kau dengar suaranya. Dalam 1 Timotius 16 nomor 6 juga, Tuhan tidak mengalami maut. Kamu tidak tahan memandang rupanya, karena dia seperti kobaran api. Dia tidak pernah celaka. Kamu akan mati kalau melihatnya. Nah sekarang, bagaimana kita, ayat mana yang kita guna pakai untuk membenarkan keimanan kita yang benar? Pastinya kalau kita mau jadi amburadul, kalau kita mau jadi keliru besar, kalau kita mau jadi bingung, maka kita imani sejak semuanya, walaupun itu tidak benar. Kalau kamu boleh menyanggah saya, coba. Buktikan kalau kamu boleh menyanggah. Itu pasti tidak boleh disanggah, kecuali yang banyak ayat kamu guna pakai, hanya tinggal perkataan Paulus dan Lukas. Nah, alhamdulillah, kalau perkataan Yesus, kalau kamu runtut satu persatu tulisan merah Alkitab, tidak ubah seperti orang Islam perbuat hari ini. Apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jaminan dalam Bible, Alkitab, hanya dua yang paling otoritas terbesar. Apa itu? Hidup yang kekal itu, itulah yang mengenal Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Apalagi, orang Israel itu diberi hukum yang utama dan terutama, mengenal Tuhan itu esa, satu-satunya, dengan segenap hati dan kekuatan jiwa raganya.